Selamat datang kembali. Di sini berbicara tentang kepemimpinan dan keterampilan kerja untuk yang pertemuan ketujuh. Berbicara tentang organisasi yang bekerja di atas kapal apa saja, karena ini sangat penting sekali dalam kita melakukan suatu kegiatan di atas kapal dalam berorganisasi, ya, di mana eh, dalam menunjang untuk pemberlakuan kepemimpinan dan keterampilan kerja dalam kehidupan sehari-hari yang ada di atas kapal. Yang pertama adalah menjelaskan tentang bagaimana posisi master ya dan tugas secara struktural yang sering kita lihat dalam kegiatan bersosialisasi di atas kapal. Yang pertama di sini menjelaskan tentang bagaimana menjalankan safety dan environmental protection policy. Ya, berbicara tentang keselamatan itu ataupun environmental protection policy itu adalah tanggung jawab sebagai master ya terhadap anggota-anggotanya dia, di mana protection policy ini adalah larangan-larangan yang diberitahukan dalam suatu perusahaan ya tentang bagaimana menunjang suatu kinerja organisasi di atas kapal tersebut ya. Terus bagaimana melaksanakan standar safety keselamatan ataupun prosedur standar yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut dalam pekerjaan yang akan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di atas kapal, baik itu master ataupun kru kapal tersebut. Ya, yang kedua adalah bagaimana memotivasi kru dalam menjalankan polisi tersebut, apakah sudah 100% atau tidak. Nanti bisa dilakukan dalam safety meeting, menjelaskan apa saja dampak-dampak yang mempengaruhi tentang motivasi-motivasi tersebut. Yang ketiga adalah membuat instruksi dan order yang sesuai, jelas dan sederhana. Jadi, seperti halnya pada saat melakukan dinas jaga, disebutkan di sana pada malam hari ya, oleh officer in charge ya, apa isi dari master order yang ada di sana ya. Apakah itu, eee sangat, penting sekali atau tidak? Ya pasti sangat penting sekali, ya di mana itu harus diikuti, untuk meminimalis daripada kecelakaan dalam collision dinas jaga. Ya melakukan yang keempat adalah melakukan pengecekan untuk menjamin bahwa persyaratan spesifik telah dipenuhi. Jadi, harus ada, controlling yang dibuatkan di sana ya. Jadi supaya, secara spesifik ya dalam pekerjaan tersebut itu ya telah dipenuhi dan perfectly ya kalau bisa, eee, hasil yang diinginkan itu terlaksana. Mereview safety management system ya dan membuat laporan defisiensinya ke kantor pusat. Jadi apa saja misalnya kayak kapal tersebut tidak ada support untuk, apa namanya, rescue boat ya. Jadi di dalam safety management system tersebut itu jangan dituliskan untuk rescue tersebut. Jikapun memang diharuskan harus memiliki, ya harus dilakukan instalasi ataupun, apa namanya, mendirikan daripada rescue boat di kapal tersebut ya guna untuk supporting daripada defisiensi yang akan dikirimkan ke pusat tersebut ya. Terus mempunyai overriding ataupun authority ya, dia harus mempunyai overriding ataupun authority yang sangat besar sekali dampaknya terhadap kegiatan di atas kapal tersebut. Terus ada yang disebut dengan safety committee. Apa saja tugas dari safety committee ini ya? Siapa saja dia? Yang salah satunya adalah master, safety officer ataupun chief engineer, chief officer, second engineer, bosun dan engine foreman. Biasanya ini adalah leader-leader yang sering dijumpai di atas kapal ya. Safety committee members ini merupakan salah satu komite members yang berguna untuk mengedukasi ataupun efisiensi pekerjaan daripada safety yang ada di atas kapal tersebut, ya. Dan ini merupakan tolak ukur keselamatan dalam melakukan suatu pekerjaan, ya, dalam tujuan organisasi di atas kapal. Tugas safety committee itu apa saja? Yang pertama adalah menjamin bahwa safety working code itu dipenuhi dan meningkatkan kesadaran keselamatan para krunya itu harus terlaksana. Terus membuat rekomendasi kepada kantor pusat tentang eh, suatu yang menyangkut kesehatan dan keselamatan di kapal. Ya, ini sangat penting sekali. Jadi ini harus bertolak ukur tentang standar prosedur yang telah dikeluarkan di dalam international labor organisasi. Ya, jam kerjanya, terus overtime-nya, standar makanan, ya, terus semua yang menyangkut tentang keselamatan-keselamatan, baik itu supporting dalam berpakaian, ya,
terus security, keamanan, ya, sama standar-standar lainnya. Terus mereview isi SF504 dan SF505 dan mengambil tindakan yang diperlukan dan melaporkan ke kantor pusat. Ya, terus memonitor pelaksanaan safety management system yang ada di atas kapal tersebut. Ya, apa yang kurang, apa yang lebih, efisiensinya, dilakukan meeting terhadap kantor, ya. Terus mempertimbangkan dan mengambil tindakan yang menyangkut tentang kesehatan dan keselamatan sesuai dengan peraturan dan yang berlaku. Terus melakukan meeting bulanan dan melaporkan hasilnya ke kantor pusat, ya. Itu daripada tugas safety daripada komite. Tugas safety officer apa saja? Yang pertama adalah menjamin bahwa safe working code dipenuhi dan meningkatkan kesadaran kru tentang keselamatan. Melakukan investigasi terhadap komplain dari officer dan rating tentang kesehatan dan keselamatan. Terus membuat ataupun rekomendasi kepada safety committee tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Terus menjamin bahwa safety instruction, peraturan dan peringatan yang itu ditaatin. Ya, jadi semua regulasi ataupun aturan itu harus ya sesuai dengan instruction. Terus menghentikan pekerjaan yang dirasa akan menyebabkan bahaya dan melaporkan kepada master. Terus yang selanjutnya adalah melakukan investigasi bila mana terjadi kecelakaan dan kejadian yang membahayakan merekomendasi SF505 tentang solar dan marpol tersebut. Dan yang terakhir adalah melakukan inspeksi bulanan dan mengkoordinatnya kepada SF504. Apa saja kendala dalam berorganisasi? Yang pertama adalah tugas dan wewenang itu tidak jelas, ya. Terus kita diorder tapi tidak jelas, ya. Tidak mampu kita karena kita tidak ahli dalam kegiatan tersebut, ya. Yang ternyata ahli adalah orang mesin, ya orang mesin saja kan gitu. Ya. Kalau nanti kita kerjakan yang ada sembraut jadinya. Terus tidak kompeten, ya sama aja tadi yang pertama. Terus kurang komunikasi, ya. Cuman order, tidak jelas, ya. Tidak ada pengawasan dan lain-lain. Hancur jadinya. Tidak ada perencanaan dan kontrol. Ya. Terus maritim security polisi, kebijakan keamanan maritim yang sering kita temukan di atas kapal guna untuk melakukan keselamatan dalam berorganisasi dengan tujuan daripada kepemimpinan itu yang diatur dalam internasional adalah ISPS Code 2003, SOLAS 1974 dan amandemen perubahan-perubahannya dia. Terus tiga adalah circular letter IMO tentang maritim security, perubahan-perubahan yang sering terjadi ataupun secara langsung dibuatkan dalam JMDSS, ya information, baik itu berita news dan lain-lain. Yang keempat, berbicara tentang United Nations Convention of the Law at the Sea, ya 1984. Ya, ini secara internasional dan secara nasional itu yang berbicara tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992, bagaimana tentang pelayaran, Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah, pergantian Undang-Undang Nomor 1 sampai dan 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia, PP nomor 69 tahun 2000 tentang kepelabuhanan, PP nomor 7 tahun 2000 tentang kepelautan, PP nomor 51 tahun 2002 tentang perkapalan, Kepres nomor 65 garis miring 1980 tentang ratifikasi berbicara tentang SOLAS 1974, Kemen Koordinator Bidang Polhukam itu RI nomor Kep 05 Menko Polhukam itu garis miring 2 2003 tentang pembentukan Pokja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut. Yang kesembilan adalah Kemen Perhubungan ya nomor 63 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja kantor pelabuhan. Ya, terus berbicara tentang pendekatan subsistem manajemen ya. Ini bagaimana cara kita untuk melakukan kebijakan kesehatan kerja ataupun safety policy ya dan partisipasi manajemen, manajemen participation yang mengarah tentang manajemen-manajemen yang ikut dalam partisipan yang ada di sana ya. Jadi itu sangat penting sekali ya tentang berbicara kebijaksanaan ya, partisipasinya apa saja. Terus pembagian tanggung jawab dan pertanggungjawaban ataupun accountability-nya dia. Ya, jadi kita bekerja di atas kapal itu sesuai dengan rank kita masing-masing harus mempunyai responsibility tugas dan tanggung jawab itu sesuai dengan pertanggungjawaban masing-masing. Terus rencana tindakan darurat ataupun emergency action plan, what will do ya, apa yang harus kita lakukan dan masih banyak lagi tentang pendekatan subsistem manajemen. Berbicara tentang
Selanjutnya, yaitu berbicara tentang budaya keselamatan kerja di atas kapal ataupun kultur safety practice on board ini, yang pertama adalah bagaimana kita melakukan ataupun memiliki suatu pengetahuan tentang budaya keselamatan kerja, yang kedua adalah peralatan keselamatan, yang ketiga adalah tindakan pencegahan yang diperlukan saat memasuki ruangan tertutup, dan empat adalah peraturan-peraturan keselamatan kerja. Ini semua tertera dalam safety management system yang sering kita temukan di atas kapal. Kegunaannya itu adalah harus kita patuhi untuk meminimalis daripada kecelakaan kerja, supaya nanti dalam melakukan, keterampilan kerja kita itu terlaksana apa yang kita inginkan dalam tujuan berorganisasi. Terima kasih, demikian saya ucapkan untuk di pertemuan yang ke-7. Semoga di dalam, pembahasan kepemimpinan dan keterampilan kerja ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berorganisasi di atas kapal sesuai dengan crew rank masing-masing, ya. Di mana itu adalah untuk mencapai tujuan daripada organisasi di atas kapal tersebut, ya, bagaimana keterampilan kita bekerja atau tidak, ya, dan bagaimana cara kita melakukan suatu kepemimpinan di atas kapal, ya. Demikian saya ucapkan, akhir kata, terima kasih.